Kayaknya lesu banget kelihatannya nih ya. Kelihatan lesu ya, kok bisa Agus ngomong kelihatan lesu gitu. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan. Kalau punya duit bukannya mau berobat, bukannya umroh Mas Agus. Kasih donasi itu untuk tujuan yang mulia, bukan buat keliling dunia, anjay. Capek banget. Dia dibantu, kok terlalu ngeyel gitu loh. Ngeyel. Saya akan cabut laporan polisi saya. Kok Alvin Lim ini di tahun baru ini dia mencabut laporannya? Untung bukan giginya yang dicabut. Kok Alvin Lim ini karena udah lama nggak ketemu Mas Agus, jadi bener lagi dia. 50 tahun begitu kira-kira itu. Rakyat pun ngerti. Hakimnya bisa diperintah presiden nggak? Enggak guys. Berarti yang nggak beres nih mananya nih. Nah, Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dulu dong nak dari Kak Meme ya. Sandra Dewi ketar-ketir, Prabowo minta Harvey Mois dihukum 50 tahun. Mas Agus 2025 pengen keliling dunia. Mantap lah. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian baik-baik aja? Selamat tahun baru 2025 untuk sobat-sobat Let's Go di tangan. Bagaimana kalian tahun baru kemarin? Libur nggak ada Mas Agus ya? Jadi sekarang Let's Go mau bahas tentang yang viral ya, karena masih viral juga. Itu ada dua berita ya. Yang pertama adalah tetap Mas Agus ya, sinetron Agus dan Wawa. Walaupun sekarang sudah mulai meredup, di tahun 2025 ini Mas Agus itu ingin keliling dunia kabarnya. Bukannya keliling rumah sakit, keliling dunia liburan Gus ya. Mantap juga lu Gus. Gak berubah-ubah lu Gus, anjay lah. Lalu kemudian kita juga akan bahas, sebelum bahas Mas Agus, kita bahas dulu nih Presiden Prabowo yang minta 50 tahun untuk hukuman dari Harvey Mois. Nah, dimana kemarin dapat 6 tahun kan? 200 triliun bro gitu. 6 tahun bro, anjay. Sekarang diminta 50 tahun. Sandra Dewi mendengar hal ini bernyanyi, sekarang atau 50 tahun lagi. Nggak apa-apa, yang penting rekeningnya jangan di penjara juga. Apa seperti itu ya di pertanyaan kita ya. Oke guys. Jadi dua hal ini masih viral di tahun 2025, belum ada kasus baru ya. Lihat aja omongan Pak Prabowo yang dimana masyarakat ini sering menyalahkan Pak Prabowo ya, presiden kita, karena dibilang Pak Prabowo ini omong kosong doang, omdo doang gitu. Harvey Mois kok bisa 6 tahun penjara, padahal Pak Presiden tidak punya kuasa sama sekali untuk menjatuhkan 50 tahun terhadap hukumannya Harvey Mois. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dulu omongannya Pak Presiden ya. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Oi. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Vonisnya 50 tahun gitu kira-kira ya gitu. Karena Pak Presiden bilang nanti orang-orang kira saya nggak ngerti hukum lagi, padahal dia ngerti hukumnya. Hukumnya yang nggak ngerti keadilan. Di sini dia juga bilang ya, rakyat itu sekarang udah ngerti banget. Bahkan rakyat di pinggir jalan itu udah ngerti. Ini ngerampok ratusan triliun. Hukumannya cuma sekian tahun. Jangan-jangan nanti di penjara ada AC, ada TV, ada kulkas. Itu bukan jangan-jangan Pak. Itu udah. Dan pasti itu kemarin Setnov di mana-mana di rutan Sukamiskin kan itu juga pasti itu ada gitu. Cuman nggak ke-expose aja gitu. Nah masalahnya orang-orang itu sebelnya kenapa sih Pak Presiden yang baru ini diduga ikut andil dalam lemahnya vonis hukuman. Nah ternyata Let's Go baru tahu, ini untuk kita semua ya, perbedaan lembaga ya. Nah jadi lembaga itu kan ada eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Ini correct me if I'm wrong karena Let's Go carinya di internet ya. Jadi lembaga yudikatif itu adalah seperti hakim sama Mahkamah Agung, itu yudikatif. Nah, kalau legislatif itu DPR, MPR sama DPD. Ya, PR gitu lah yang biasanya lembaga kita sebel-sebelin itu. Kemudian ada eksekutif. Eksekutif itu presiden dan menteri-menteri. Nah, jadi presiden ini sebenarnya nggak ada hak dalam urusan hal yudikatif karena presiden itu eksekutif. Nah, jadi dia memang susah banget nih untuk menjatuhkan sendiri hukuman kepada koruptor-koruptor gitu. Karena mereka ini lembaga yang berbeda-beda, jadi nggak absolut gitu.
Nah, bahkan kita tanya nih, admin Gerindra mana nih Gerindra gitu. Dulu keluar-keluar banget nih katanya pengen nangkap KPK. Sekarang kok diam-diam baik. Di sini yang gue dapat juga dari komenan admin Gerindra itu juga udah ngasih statementnya bahwa ada komen yang bilang kasih paham ntar lembaga negara nggak bisa saling intervensi. Jadi mau kejar koruptor itu hanya omon-omon. Nah, dibalas nih sama Gerindra. Dia tanya, koruptornya ketangkap nggak? Ketangkap. Nah, yang ngasih vonis hukuman siapa? Hakim. Nah, hakimnya bisa diperintah presiden nggak? Enggak, guys. Anjay. Kejaksaan ngajuin banding nggak? Ngajuin. Nah, situ paham nggak? Enggak. Jadi di sini Gerindra pun udah bilang ya bahwa hakim itu tidak bisa diperintah sama presiden. Berarti yang nggak beres nih mananya nih? Nah, presidennya kah? Presidennya udah minta 50 tahun. Kejagungnya kah? Itu Kejagung sudah minta dan naik banding tuh untuk hukuman ini. Yang memutuskan hukuman siapa? Hakim. Nah, berarti kalian bisa simpulkan sendiri. Apakah hakimnya ada wawawiwiw? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Oke guys, itu dia. Tadi kasus viral yang pertama, yang kedua adalah Mas Agus. Kembali lagi di Mas Agus yang kabarnya ingin keliling dunia tahun 2025. Waduh, terbongkar lagi niatan Mas Agus untuk keliling dunia ya. Ke Singapura aja kemarin belum jadi, udah mau keliling dunia. Nah, di sini juga Rizko banyak banget nih dapat tag-tagan ya di TikTok ya. Dia bilang, "Bang, let's go. Ini Mas Agus ini sering banget memancing emosi kita. Bahkan dia live TikTok aja. Memang dia memancing kita untuk menghujat dia." Masa sih Mas Rizko nonton? Enggak ah. Enggak salah juga. Loh. Di sini Agus kembali memperlihatkan sikapnya ya yang membuat netizen tuh menduga dia tuh nggak butis gitu, nggak buta, nggak butuh tanggungan gitu kabarnya. Soalnya lagi batuk kan? Iya, kayaknya lesu banget kelihatannya nih ya. Saya turun 3 kilo kayaknya, Gus. Serius? Gelap ya, Gus ya? Hah? Gelap ya? Gelap ya? Enggak kan? Ya, lumayan lah, Enggak gelap ya? nggak terlalu gelap. Oh, ya udah di sini deh. Tapi nggak bisa lihat juga nih. Iya, lupa saya. Jadi di sini ada live TikTok ya sama Dokter Sisil kalau nggak salah ya. Dia ditanya ya gitu. Dia bilang, "Dokter Sisil, saya lagi batuk nih," gitu. Mas Agusnya bilang, "Iya, kayaknya kelihatan lesu ya," gitu. "Kelihatan banget ya, kelihatan lesu ya. Kelihatan lesu ya. Kok bisa Agus ngomong kelihatan lesu gitu?" Jadi bercanda apa bercandu nih? Nah, ini yang bikin netizen marah ya. Dan bahkan salah satunya adalah Agus yang bilang pengen 2025 tuh keliling dunia. Gus nggak mau naik haji dulu, Gus. Lumayan langsung keliling dunia aja, Gus. Harusnya kan kalau 2025 Mas Agus bilang pengen ke Mekah naik haji, umroh gitu supaya matanya dapat cahaya lagi gitu. Itu kan nggak dirujak netizen, anjay lah. Jadi kan Gus, saya itu sebenarnya udah sejak lama punya cita-cita mau keliling dunia. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan? Wanjay, itu. Jadi tadi dokternya bilang saya punya cita-cita pengen keliling dunia. Agus bilang nanti kalau sama Agus, kalau duitnya udah cair, kita bisa ke 60 negara gitu. Ini pertanyaan Let's Go yang biayain ini siapa, Gus? Cita-citanya Ibu Sisil nanti Agus yang ikut biayain atau minta dibiayain, Gus gitu. Tadi sama Agus ke 60 negara, tapi situ yang bayar ya. Atau nanti kalau udah cair donasinya kita berdua capcus ya. Apa gimana nih pertanyaan ya Gus ya gitu. Ini juga memancing emosi netizen ya. Jadi netizen tuh banyak yang bilang, "Gila Mas Agus nggak tahu diri. Nanti kalau punya duit bukannya mau berobat, bukannya umroh Mas Agus, bukannya naik haji dulu, minta sama yang maha kuasa supaya diberikan cahaya matanya. Malah pengennya ke 60 negara. Aduh. Orang ngasih donasi itu untuk tujuan yang mulia, bukan buat keliling dunia, anjay." Hai, gimana menurut kalian nih guys? Mas Agus, apakah ada perubahan di 2025 ya? Nah, di sini katanya Agus juga dapat duit lagi guys. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini dari kami. Dia dapat bantuan lagi nih. Dekat-dekat situ dari kami. Dapat 500.000 kabarnya guys. Oh, ada yang ngasih sedekah untuk Agus duit tahun baru. 10. Alhamdulillah. Makasih banyak, Makasih banyak ya. Dari Oh, Semoga tahun baru ini menjadi tahun terbaik buat Kak Meme ya. Kak Meme. Kayaknya dulu juga pernah ada deh Kak Meme yang ngasih duit ke Agus gitu. Jadi sekarang dapat juga
Mas Agus 500.000 ya, 10 lembar dari 50 ribuan ya. Bersyukurlah buat Mas Agus ya. Duitnya dipakai apa nih, Gus? Dan masalah Novi ya, sekarang ya Novi juga kembali menangis ya. Dia kaget banget ternyata di dalam kubunya dia banyak banget orang-orang yang ternyata menyimpan curiga sama Novi ya. Kemarin kan udah ada Densu ya yang dibilang bermuka dua gitu, netizennya bilang bermuka dua gitu ya. Rekaman Farhad Abbas tuh disebarluaskan, bahkan Farhad Abbas tuh bilang bukan masalah yang nyebarluasin gitu, masalahnya kan ada omongan yang sensitif di dalam percakapan itu, seperti Novi apakah ani-ani gitu, Novi itu apakah muka maling itu kan kemarin ya gitu. Ini Novi pun masih menangis ya gitu, kenapa semuanya jadi menyerang personalnya dia, padahal itu semua jadinya fitnah gitu. Udah kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Ya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget tuh. Ayolah kita bantu Teteh, dukung counter berita itu gitu kan. Itu memang mengkhawatirkan secara mental karena udah personal lagi. Saya mengerti banget Tenovi ini ya, karena untuk seorang perempuan itu kehormatan itu sangat tinggi guys, apalagi masalah kehormatan kan jadi simpanan ani-ani, itu kan dibilang itu kan udah nyakitin hati banget ya gitu. Padahal itu nggak bener ya menurut Tenovi ya gitu. Lalu digunakan sebagai narkoboy. Let's go, saya untuk penggunaan narkoboy dia masih bisa handle lah, tapi dituduhkan sebagai simpanan ani-ani, duitnya datang dari mana. Nah padahal kita semua yang tanda kutip ya beragama itu selalu bilang rezeki itu selalu datang ketika kamu melakukan hal baik gitu. Kalau menurut Let's Go, Tenovi ini itu dia menolong orang baik, menolong orang lain aja itu kan kebaikan yang luar biasa gitu. Apalagi menggunakan duit pribadinya gitu untuk menolong orang baik. Tapi sekarang kenapa banyak banget orang yang heran ketika Tenovi ini menolong orang baik dan duitnya itu seperti nggak terbatas gitu loh. Padahal kita selalu meyakini orang baik itu selalu ada rezekinya. Nah itu keanehan Let's Go ya. Dan Tenovi itu juga bilang duitnya tuh duit dari konten YouTube. Dan kemarin kan kalian Let's Go juga kasih kabar ya, hasil duit YouTube ya, bahwa kalian juga bisa menerka-nerka. Oh, Tenovi yang nonton tuh jutaan views-nya gitu, dapatnya puluhan juta gitu. Ada yang bilang juga, Bang Let's Go nggak mungkin banget UMR dengan subscriber Bang Let's Go 200.000. Bang Let's Go itu pasti akan mendapatkan uang 10 juta, 20 juta. Amin, min. Itu kalau benar terjadi, waduh mantap itu ya. Ternyata Let's Go itu yang pertama, kenapa nggak sebanyak itu duit Let's Go? Yang pertama itu Let's Go itu banyak banget konten-konten Let's Go yang dolar kuning guys. Dolar kuning itu tidak mendapatkan duit sama sekali gitu. Kalau dolar kuning ya, apalagi kalian tahu mulut Let's Go ini kan racun gitu. Ngenyek orang tuh next nomor 1 gitu. Anjay lah. Itu dolar kuning itu dari mungkin 10 video Let's Go, 6 diantaranya mungkin dolar kuning. Apalagi dolar kuningnya itu yang views-nya besar-besar. Nah, views-nya kecil-kecil itu nggak dolar kuning lah ya itu ya. Iya, wajar banget sih kalau Let's Go adalah YouTuber dengan salah satu gaji UMR ya. YouTuber UMR. Nah, itu sangat wajar banget sih, menurut Let's Go juga sangat wajar banget ya, karena dolar kuningnya tuh seabrek guys. Nah, itu dibutuhkan investor Sriwati 8161, Lili Kumala Dewi, Sari Widiasih, dan teman-teman lainnya. Itu dia lagi investor Let's Go. Kayak Let's Go bilang kan kemarin contohnya Denny Sumargo, Atta Halilintar, itu kan mereka kaya dari YouTube juga awalnya itu loh. Atta Halilintar kan, Rans Entertainment itu YouTube-nya besar banget gitu. Ya Let's Go heran juga gimana cara mereka dapat duit sebesar itu gitu. Gimana gitu ya? Apa harus nge-vlog gitu ya? Let's Go nggak tahu ya. Mungkin kalau nge-vlog sama podcast, dari Corbuzier kan juga duitnya banyak banget tuh ya. Nge-vlog sama podcast tuh kan bisa, itu kan konten original ya. Apakah mungkin YouTube ini memberikan uang lebih banyak ke konten-konten seperti itu ya? Nah, kalau konten-konten reaction seperti Let's Go yang membahas kasus gitu, Anjas di Thailand, ya Let's Go sih lihat Mas Anjas di Thailand ya kayaknya juga duitnya nggak banyak-banyak banget ya, kita sama ya Mas. ya, Anjas di Thailand kayaknya bajunya itu doang gitu, Let's Go juga bajunya ini doang gitu, studio doang, kita nggak pernah tuh dapat konten beli mobil baru hasil dari YouTube, gaji pertama YouTube, nggak pernah Let's Go lihat orang-orang yang bahas kasus kayak gitu ya gitu. Karena mungkin itu salah satu hal
dari YouTube-nya ya. Kalau kontennya seperti ini ya dapatnya dikit gitu. Kalau kontennya ngevlog itu mungkin dapatnya duitnya lebih banyak. Kayak Neo Japan kan. Neo Japan itu supaya bisa beli rumah tuh. Let's Go juga bingung tuh. Mas Anjas, gimana Mas Anjas? Kalau Mas Anjas nonton Let's Go, bagaimana pendapatan YouTube? Apakah seperti Hatta Halilintar? Enggak kan? Ya Let's Go yakin enggak. Itu pasti UMR juga tuh Mas Anjas. Lu. Kalau kasus Agus Salim, Satu hal yang saya sesalkan, dia dibantu kok terlalu ngeyel gitu loh. Yang kedua, itu pengacara kok semua berlomba masuk, seolah-olah jadi pahlawan, ya seolah-olah. Agus Salim itu kan kasus biasa, masih banyak orang yang lebih menderita dari sana. Tapi karena ini viral, berlomba semua agar masuk TV. Maka saya selalu bilang, halo para pengacara, kamu itu terkenallah karena prestasi, bukan gara-gara kasus receh kau ikut-ikutan agar tampil gitu loh. Anjay, Hotman Paris aja bilang, Mas Agus Salim itu saya sesalin banget. Kenapa? Karena dia dibantu kok malah ngeyel. Omongnya sama kayak Let's Go, anjay. Omongan Let's Go ini selalu predictable lah gitu loh. Let's Go ngomong ngeyel, sekelas Hotman Paris pun bilang Mas Agus Salim ini ngeyel, ngelantur dan banyak yel-yel. Agus menang. Yel-yel Mas Agus kan. Dan bahkan sekarang ya, Alvin Lim itu juga mencabut laporan terhadap Teh Novi. Nah ini nih yang Let's Go highlight ya. Alvin Lim cabut laporan terhadap Novi. Kenapa? Nah ini gara-gara Mas Agus Salim juga nih. Kalian nggak percaya? Nih denger ya. Novi, semoga selamat tahun baru pada Pak Hermanto juga kuasa hukum Ricky Sitohang. Selamat tahun baru, semoga di tahun ini kalian bisa makin sukses. Saya mau kasih hadiah buat si Novi. Di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia. Simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini dianggap udah serangan terhadap pribadi ya. Surat pencabutannya sudah ada dan minggu depan selesai liburan saya akan kirimkan ke Polda Metro Jaya untuk supaya dicabut karena itu delik aduan. Nah itu deh guys. Jadi Alvin Lim bahkan bilang ke Novi, selamat tahun baru, ini hadiah buat kamu. Laporan dari saya cabut semua. Dan ini bener-bener nih bikin Let's Go mind blowing. Kenapa? Karena kok Alvin Lim ini di tahun baru ini dia mencabut laporannya. Untung bukan giginya yang dicabut. Kalau giginya dicabut ntar ompong dong gitu maksudnya gitu. Dan di sini dia ingin sepertinya Let's Go menangkap ya. Dia tuh jadi Alvin Lim yang dulu lagi, yang baik lagi gitu, yang normal lagi gitu. Apakah mencabut laporan karena takut nyawanya dicabut duluan gitu? Enggak juga ya gitu. Semoga sebelum nyawanya dicabut dia sudah damai dengan semuanya. Ini Alvin Lim yang bagus nih menurut Let's Go. Di tahun baru ini, Let's Go melihat Ko Alvin Lim ini menjadi Ko Alvin Lim yang dulu. Respect banget buat Ko Alvin Lim. Nah, hal yang kedua Let's Go lihat, karena apakah Ko Alvin Lim ini karena udah lama nggak ketemu Mas Agus, jadi bener lagi dia. Nah, kemarin karena keseringan bergaul sama Mas Agus, hang otaknya. Ini pertanyaan Let's Go ya. Soalnya kalau orang-orang dekat Mas Agus itu ada aja gebrakan barunya. Laporin Novi, memfitnah Novi, menuduh ini itu, dugaan ini itu, melaporkan UU ITE, menyerang personal. Farhad Abbas udah lama nggak ketemu Mas Agus. Bener dia. Kok Alvin Lim lagi berobat cangkok ginjal, balik-balik udah lama nggak ketemu Mas Agus. Bener dia. Balik lagi, dia normal. Nah, Wawa sekarang nggak ketemu Agus lama. Nggak kelihatan dia aneh-anehnya. Kemarin di sebelah Agus aneh mulu, nyebelin mulu. Nah kan, ini pertanyaan Let's Go ya. Nah, apakah seperti itu? Apakah ada pengaruhnya orang di dekat Mas Agus dengan yang tidak dekat Mas Agus? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Hanya saja terhadap Agus yang melaporkan si Novi, saya nggak bisa cabut karena itu pelapornya bukan Alvin Lim. Pelapornya adalah Agus Salim ya, dan itu adalah saya di sana hanya sebagai kuasa hukum, bukan sebagai pelapor. Nah, di sini juga Alvin Lim bilang untuk laporannya Mas Agus, saya ini cuma jadi kuasa hukum, dan Agus ini adalah klien pro bono terakhir dari Ko Alvin Lim. Dia pernah bilang ya, setelah ini dia nggak mau lagi buat kasus pro bono gitu. Karena mungkin klien saya pro bono ini satu-satunya klien yang ngeyel nih. Yang nyebelin juga nih, apa seperti itu ya gitu. Apa yang bikin masalah lebih ruwet nih?
Gara-gara dia ginjal saya harus dicangkok. Harusnya kan matanya dicangkok nih, kelopak mata. Ginjal saya nih yang kena. Loh. Apa seperti itu ya? Ini pertanyaan Let's Go. Nah, apakah setelah pulangnya Ko Alvin Lim nggak ketemu Agus, kesehatannya mulai membaik gitu? Karena pas ketemu Agus kan dia ginjal harus dicangkok, napas jadi susah, emosian, sensian gitu. Nyebelinnya keluar, sifat-sifat sengkuninya keluar gitu. Setelah jauh dari Agus, ternyata hidup ini indah, nikmat, istri cantik. Untuk apa saya membela orang-orang ngeyel gitu? Seperti itu. Apa ini pertanyaan Let's Go ya? Nah, jadi gimana guys menurut kalian guys? Apakah ada hubungannya? Apakah Mas Agus Salim itu punya mantra seperti Mas Agus Buntung? Sedikit percaya setengah percaya, itu kan yang kamu rasakan karena kamu belum kenal Salim dulu. Oh, seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan kita ya. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia dan masih mendukung Let's Go ya. Anjay! Tumbangan dari Sultan Hong Kong Sri Wahyu 8161 akhirnya untuk pertama kalinya Sri Wahyu 8161 memberikan komentar guys, mantap. Dia bilang $100 Hong Kong. Yang mulia Sri Wahyu 8161, selamat menyambut tahun baru 2025. Bang Let's Go sukses, anjay, sehat dan bahagia selalu, God bless you. Terharu banget nih. Selama berbulan-bulan komennya thanks mulu. Ini pertama kalinya Sri Wahyu 8161 memberikan komentar dengan mengetik. Mantap, thank you banget ya, thank you banget. Investor Let's Go, thank you banget. Sukses terus untuk Sri Wahyu 861 kalau ada kesempatan kita bertemu ya. Dari Grace Wohagara. Wah, ini inget nih, Grace Wohagara ini adalah nama-nama orang kaya. Buat beli rumah, amin, amin. Terima kasih sudah membantu YouTuber bergaji UMR ini. Terima kasih ya, Grace. Dari Waryantik Quensa. Semangat konten, Let's Go. Terima kasih, kontennya sangat menghibur, lucu, dan bermanfaat. Wah, thank you banget ya, Waryan Quensa. Dari Sri Wahyu 811, 2 kali guys. Thanks banget ya Sri Wahyu 811. Selamat tahun baru. Sekarang sudah ada logo Sri Wahyu 81 di sini. Kalian lihat ya, logo ini untuk spesial Sri Wahyu 861. Dari Sabrina E5M gitu. Aku barengan sama Let's Go nyemil biskuit. Saking asiknya bahas Agus. Anjay, fenomenal. Sukses terus Bang Let's Go. Semoga channel lu makin sukses dan banyak followernya. Teman-teman Let's Go tuh menganggap Let's Go teman dikala ngemil gitu udah happy banget lah. Thank you banget ya Sabrina. Dari Carol, suruh Agus naik anjing aja bang. Naik anjing ke JEC. Naik anjing. Let's Go bilang dia maunya ditandu. Ditandu sama Nopi sama Brian gitu. Kamu gimana sih? Thank you ya Carol ya. Jadi guys, terima kasih buat teman-teman ya, sobat-sobat Let's Go semuanya yang udah menyumbang kemarin tahun 2024 sampai 2025 ini. Banyak banget kasus-kasus yang walaupun belum selesai, ada banyak kasus yang belum selesai sampai sekarang, kasus yang sudah selesai kita udah membahas bersama-sama ya, dimana kasusnya Ami Korea sampai sekarang juga nggak ada update lanjutannya, sama si Tante Ewong udah lupa gimana sekarang kabarnya, nggak ada update lanjutan. Terus Vina yang sampai sekarang 8 terpidana masih belum keluar juga dengan banyaknya alasan yang nggak masuk akal ya dari hakim ya. Yang kita tahu hakim tidak bisa diintervensi sama presiden. Nah sekarang ada kasusnya Mas Agus Salim, donasi yang tidak kunjung selesai juga. Thank you banget teman-teman yang udah mensupport teman-teman Let's Go. Nanti di pertengahan bulan ini seperti yang Let's Go bilang, Let's Go akan nge-vlog ya untuk mendapatkan gaji tidak UMR lagi. Kita akan mencoba nge-vlog karena nanti Let's Go ke China tidak ada pilihan lain selain nge-vlog. Membahas kasus tidak bisa. Nah, semangat nih teman-teman yang udah mensupport. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.